Pemirsa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, saya Bewan Suwardi hadir di Dialog Hadir untuk Negeri di edisi hari ini. Ada yang spesial di edisi hari ini, di mana kita kedatangan sosok yang luar biasa, sosok yang tidak asing bagi para pencari keadilan dan banyak menangani kasus-kasus besar, khususnya di Jakarta. Nah, siapa beliau? Kita hadirkan di sini Gunawan Raka, SHMH. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas penyiar dari Lampung, LDS Lampung TV LDS Channel TV. Ya, betul. Siap. Bang. Dan topik kita hari ini, Bang, tentang kiprah putra daerah di kancah nasional. Nah, pemirsa, seperti apa bincang-bincang kita di malam hari ini? Ya, kita langsung ke Bang Raka atau Bang Gun, biasa dipanggil. Boleh Bang Gun, Bang. Bang, oke. Enak Bang Raka kali ya. Ya, siap. Oke, Bang Raka, awal karir nih, boleh diceritakan terlebih dahulu, Bang. Abang datang dari mana dan bagaimana Abang bisa sebesar seperti saat ini? Oke, terima kasih. Sebelum ini dimulai, karena ini udah level 1, saya buka masker dulu. Boleh, Bang. Siap. Terima kasih atas undangannya rekan-rekan di LDS dalam acara bincang-bincang malam ini. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa LDF TV tercinta di seluruh Lampung. Ya. Mengawali diskusi malam ini, saya mungkin sampaikan tadi bisa mengawali seperti apa sampai hari ini bisa orang bilang berkarir di ibu kota. Orang bilang berkarir, tapi sebetulnya sama saja karena di ibu kota, di daerah yang namanya hukum itu sama. Hanya tempatnya yang berbeda. Jadi kalau ditanya mengapa, kenapa dan sebagainya, saya nggak bisa uraikan karena itu adalah perjalanan karir yang panjang dan sudah 23 tahun, titik demi titik, tahap demi tahap sampai pada titik ini. Yang pasti itu tidak ada kelebihan ya, tidak ada kelebihan, memang sudah jadwalnya mungkin di sini. Jadi tidak ada juga yang perlu disombongkan karena bagi saya tetap sebagai orang daerah, orang dari Lampung juga selalu hadir di Lampung tiap 2 minggu karena semua keluarga saya juga sekolah di Lampung. Bang, boleh tanya nih, sebenarnya Abang ini aslinya dari Lampung. Lampung itu kan ada beberapa, Bang. Ada Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara. Nah, kalau Abang sendiri aslinya Lampung mana, Bang? Saya aslinya Lampung Tengah, tepatnya itu daerah Padang Ratu. Jadi untuk warga Padang Ratu, Padang Ratu ada kebanggaan tersendiri bahwa ada putra daerah yang berasal dari sana yang sukses berkarir. Alhamdulillah. Mewakili teman-teman yang salam untuk warga Padang Ratu. Siap. Waalaikumsalam. Nanti pas saya mudik balik kampung saya sampaikan semua. Oke, Bang. Bicara karir ya, Bang ya. Abang kan sempat juga terjun ke dunia politik, Bang. Nah, itu pada tahun berapa, Bang, kalau boleh cerita? Sebetulnya saya di dunia politik itu mengawali itu zaman reformasi 1998 ya, jadi pasca kuliah zaman reformasi juga kita ikut berkecimpung dalam aktivis, karena waktu itu saya juga aktivis ya di kampus, ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Lalu keluar kampus terjadi reformasi. Lalu berdirilah yang namanya Partai Amanat Nasional. Kita gabung dengan teman-teman juga ikut membidani lah lahirnya Partai Amanat Nasional di Lampung. Dan sampai hari ini juga masih berkiprah meskipun tidak seperti dulu ya. Dulu kan hampir seluruh waktu tenaga kita di dunia politik. Tapi sekarang tidak. Tapi sekarang banyak di dunia profesi. Tapi masih ada, Bang, yang coba melobi, mengajak untuk ayo gabung lagi nih. Sebetulnya saya juga tidak pernah keluar dari partai politik, tapi mungkin tidak aktif saja. Tidak aktif. Makanya karena melihat ketidakaktifan saya, ada beberapa teman-teman di partai yang lain juga mulai bisik-bisik ayo gabung, ayo gabung, ayo gabung. Tapi Abang sendiri? Kita lihat suasana, suasana politik 2024. Gitu ya. Akan seperti apa nanti? Masih ada beberapa tahun depan ya, Bang. Masih ada beberapa tahun. Masih ada waktu untuk bisa berubah atau tidak ya? Masih ada waktu untuk melihat penting atau tidak penting kita ke dunia politik. Seperti itu, Bang. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam pandangan Abang sendiri saat ini politik di Indonesia, Bang? Politik di Indonesia ini cukup dinamis. Tapi kadang-kadang juga ada fakta dalam teori politik ini. Sekarang ada yang namanya tirani mayoritas. Tirani mayoritas.
beberapa hari yang lalu ini udah mulai mengkerucut, seluruh partai politik menghimpun dalam satu barisan, satu kekuatan. Ada partai ABC yang kita harapkan menjadi oposan pun pelan-pelan mulai bergabung. Nah, kalau ini terus berlanjut, maka nanti kita akan pada titik yang namanya tirani mayoritas terhadap minoritas. Nah, ini bahaya. Bahaya, Bang. Tidak ada karena itu secara sehat, bisa Bang, mengkebiri nilai-nilai demokrasi dalam perpolitikan nasional. Itu gambaran sekilas mungkin seperti itu. Dan kalau dilihat, Bang, kalau generasi muda, Bang, tidak mengkat rencana atau mungkin ada rencana semacam tirani ini, seperti apa, Bang, jadinya? Dimanapun yang namanya tirani mayoritas itu akan kejadian sejarah seluruh dunia yang namanya tirani mayoritas. Seluruh kebijakan yang bertentangan dengan norma-norma keadilan, kesejahteraan masyarakat dipangkas, semua orang diperlakukan secara tebang pilih. Ini namanya udah tirani mayoritas, karena itu akan dibungkus oleh kebijakan negara yang tidak memproteksi kepentingan publik. Nah, itu bertentangan dengan tujuan negara welfare state namanya, negara yang adil makmur. Nah, kalau kita namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, itu kan tidak tercipta. Pasti ketika titik tirani mayoritas itu tidak bisa lagi dikendalikan oleh sistem-sistem yang tersumbat, itu pasti akan terjadi revolusi. Pasti, Bang, ya? Pasti, karena itu hukum matematika. Itu juga yang ditakuti ya, Bang, ya? Itu hukum matematika. Ketika sarana-sarana formulasi-formulasi yang disahkan oleh negara tidak lagi bisa memfasilitasi teriakan-teriakan di bawah, itu nanti yang terjadi mesti apa? Pendobrakan. Karena fasilitas ini tidak mengakomodir lagi kepentingan suara-suara rakyat. Seperti itu. Tapi saya tidak berharap itu terjadi. Sehingga jangan terjadi akumulasi kekuasaan semua menjadi satu. Jangan dipahami bahwa oposan itu negatif. Karena yang namanya oposan, ketika kebijakan itu berpihak kepada publik, maka oposan itu bertugas untuk mendukung. Ketika kebijakan itu bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, mencederai nilai-nilai keadilan, maka seharusnya jangankan oposan, yang gabung jadi satu pun harusnya mengkritisi. Nah, jadi jangan dipandang oposan itu sebagai bentuk perlawanan, itu juga pandangan yang salah. Kontrol ya, Bang. Betul, nah, itu menjadi kendali ya. Bang, ada nggak, Bang, keinginan dari dalam diri Abang ketika melihat semacam tirani sudah akan terbentuk dari sisi Abang sebagai generasi muda yang cukup kritis untuk saya coba terjun lagi nih kira-kira. Sampai hari ini saya tidak pernah keluar dari yang namanya perpolitikan dan pergulatan dunia politik. Meskipun kita tidak aktif secara aktif dalam partai politik, dalam jabatan-jabatan publik, tapi saya secara pribadi juga selalu menyerukan dalam setiap proses pekerjaan saya itu selalu berhubungan dengan kekuasaan, keadilan. Itu tiap hari itu saya juga coba untuk membangun model penegakan hukum yang benar, model pencapaian keadilan yang berkeadilan. Nah, itu yang terus kita lakukan. Diinginkan oleh masyarakat. Yang diinginkan oleh masyarakat. Iya. Dan pemirsa, cukup sulit untuk bisa berbincang dengan beliau karena waktu beliau yang cukup lumayan luar biasa sibuk, ya. Dan banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh beliau. Dan pemirsa, kasus apa saja sebenarnya yang sedang ditangani atau mungkin pernah ditangani oleh beliau, kita akan tanyakan setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, kembali di Dialog Hadir Untuk Negeri, masih bersama pengacara hebat Gunawan Raka SH.MH dari topik kita kiprah putra daerah yang ada di kancah nasional. Bang Gunawan Raka, ya, kasus-kasus besar banyak ditangani oleh Abang. Ya. Satu di antara yang saat ini sedang booming adalah kasus Irjen Napoleon Bonaparte dari tahun 2020 ya? 2020. Nah, boleh cerita Bang, bagaimana Abang bisa ikut terlibat di dalam penanganan kasus itu? Oke, mungkin saya ceritakan sedikit. Kalau pertanyaannya bagaimana bisa ikut, saya juga nggak bisa mereka-reka. Oh, seperti itu. Tapi tiba-tiba pokoknya saya dapat kuasa secara resmi dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang pada saat itu masih menjabat Kadif Inter, jadi Kepala Divisi Hubungan Internasional. Jadi kalau kita bicara Interpol, dialah wakil Interpol Indonesia untuk mewakili Indonesia di dunia kepolisian. Cukup tinggi jabatan. Nah, jadi dialah yang punya akses ke luar negeri, dia yang bisa berhubungan dengan yang namanya Lyon, karena di pusatnya kan di Lyon tuh di Perancis. Namanya IPSG, International Police Secretariat General. Jadi pusat kendali polisi dunia itu ada di Lyon. Nah, kalau cerita bagaimana prosesnya, saya juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba sudah Allah gariskan untuk ikut, untuk ketemu dan mendapat amanah untuk pendampingan terhadap kasus beliau. Kasus red notice itu Bang. Ya, kasus red notice. Nah, seperti apa Bang pandangan Abang sendiri dengan kasus tersebut Bang? Kasus itu sampai hari ini belum berkekuatan hukum tetap. Jadi versi penegak hukum Napoleon menerima gratifikasi. Tapi versi Napoleon dia tidak pernah menerima gratifikasi. Ini sekarang sedang diuji di tingkat Mahkamah Agung. Dan dari kasus ini yang terkait adalah ada Joko S. Chandra, ada Anita Kolopaking, ada juga melibatkan jaksa Pinangki. Ada juga melibatkan Tommy Sumardi yang merupakan besan Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Lalu ada juga Joko S. Chandra sendiri juga akhirnya terlibat. Nah, kalau kita bicara bagaimana posisi kasus, masing-masing posisi kasus ini berbeda. Contoh kayak untuk Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dia langsung menerima putusan, jadi sudah putus. Joko S. Chandra katanya kasasi dengan catatan. Tapi itu minta keringanan hukuman. Untuk Napoleon ini konsisten. Dari awal penanganan saya menangani itu baik dalam pra-peradilan, persidangan tingkat pertama, persidangan tingkat kedua, konsisten. Konsisten dalam artian karena dia tidak merasa menerima gratifikasi, maka dia menolak semua putusan yang mempersalahkan dia. Bahkan hari ini lebih heboh lagi, karena saya dengar isu ada viral katanya Napoleon itu mau diperiksa jiwanya, padahal itu bukan diperiksa. Dan hari ini juga Napoleon buat statement yang sekarang juga TV nasional ini lagi gencar untuk mencari wawancara saya. Tapi ada beberapa stasiun mencari kebenaran bagaimana dengan surat terbuka. Karena surat terbuka kemarin yang pertama adalah menyangkut kece. Yang kedua menyangkut yang menurut Napoleon peradilan sesat. Suratnya nanti ada terbuka, bisa dibuka. Lalu ada pengakuan bahwa dari orang yang memberikan uang ke Napoleon juga ternyata ngaku bahwa dia tidak pernah kasih uang. Itu ada rekamannya, ada surat terbukanya, ada print out rekaman pembicaraan. Nah, sekarang sudah lagi viral, mungkin besok pagi sudah viral di media, di TV semua. Karena siap-siap Abang untuk dikejar-kejar wartawan lagi nih, sudah dari sore ini. Oh, sudah dari sore ini makanya Bang ya. Nah, Bang, kalau memang kasusnya masih bisa dibilang menggantung ya Bang? Dalam proses. Jadi perkara itu kan ada yang namanya Judek Fakti. Judek Fakti itu di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Nanti ada yang namanya Judek Juris, penerapan hukum, itu di tingkat kasasi. Nah, sekarang Irjen Pol Napoleon Bonaparte tidak terima atas
yang menurut dia peradilan sesat, dia ajukan keberatan ke kasasi. Jadi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tapi beliau dalam tahanan? Oh ya, ditahan. Itulah yang saya bilang, dalam proses penegakan hukum, mencari keadilan, orang itu sudah diperlakukan tidak adil. Karena belum ada putusan, kenapa harus sudah ditahan ya Pak? Betul, apalagi seorang jenderal yang masih bertahun-tahun lagi aktif. Dan cerdas pastinya ya. Kalau nggak cerdas nggak jadi Kadif Hupinter. Luar biasa. Karena dia terkait dengan penegakan hukum dalam hubungan internasional. Jadi dia connect ke 190 negara. Bisa Anda bayangkan citra dia di luar negeri yang selama ini berhubungan dengan 190 negara kolega dia hancur, keluarganya juga hancur. Nah ini pertanyaannya, apakah ini penegakan hukum yang berkeadilan? Apakah ada hubungan dengan jabatan, Bang? Kalau Anda bicara jabatan, berarti itu Anda bicara politik. Saya tidak akan komentari itu, karena nanti itu di luar, itu akan subjektif. Ya. Saya hanya bicara hukum yang didasarkan pada fakta, bukti, alat bukti, mungkin seperti itu. Nah, kasus yang lagi booming juga dari Irjen Napoleon Bonaparte adalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap MKC. Itu Abang sebagai tim kuasa hukumnya beberapa hari setelah kejadian itu terjadi dan belum booming, saya juga bicara sama beliau. Dia juga cerita, intinya pembicaraan dari, kalau kejadian yang sebenarnya saya nggak tahu, karena MKC kejadian itu pun menurut CCTV yang direkam itu antara 12:30 sampai jam 3 pagi. Nah, tapi dia cerita ke saya, kalau MKC nggak saya amankan, itu bisa mati di penjara. Gitu. Kenapa? Sekarang Anda bayangkan aja, itu kan kasusnya kasus yang sangat sensitif, krusial abangnya, peka, masalah agama. Sembahannya dihina, tuntunannya dihina. Betul. Nggak harus bicara orang yang tiap hari ibadahnya bagus. Karena orang kalau bicara Islam, begitu dihina agamanya, dihina Tuhannya, itu pasti bagi dia jihad. Gitu. Jadi ini persoalan yang sangat sensitif. Saya nggak salahkan siapapun. Itu pun diproses. Mungkin Napoleon mau tunjukkan bahwa kadang-kadang hukum positif ini juga tidak bisa memfasilitasi, tidak bisa memuaskan rasa keadilan publik. Seharusnya sih dalam persoalan seperti ini negara hadir harusnya. Negara hadir untuk mewakili kepentingan negara karena sudah terjapik rasa keadilan masyarakatnya. Betul. Tapi kan kadang-kadang agak lambat. Jadi saya juga nggak tahu. Karena Irjen Pol Napoleon sendiri sudah bicara, saya akan buat tindakan yang terukur dan saya akan pertanggungjawabkan. Kan itu di surat terbukanya. Apakah yang dimaksud tindakan terukur itu melindungi dia, atau dia memberikan sedikit pelajaran tapi tidak melanggar hukum? Saya tidak tahu. Karena itu baik dalam penyidikan Bareskrim Polri yang tunduk pada KUHP, maupun penyidikan terhadap dia, pemeriksaan, karena dia sampai hari ini masih jenderal aktif, masih anggota Polri, itu sedang dilakukan oleh Propam. Saya nggak simpulkan yang dimaksud tindakan terukur, hukuman terukur. Intinya, kalau malam itu dia tidak bertindak, cerita ke saya, karena saya ketemu beliau, dia bisa habis di penjara. Karena semua tahanan itu coba untuk luar biasa. Sambutan welcome, kalau di kita namanya mungkin welcome drinknya itu luar biasanya. Apakah dia dalam posisi penjagaan atau dan sebagainya, sedang dalam investigasi. Seperti itu, Bang. Ya, betul. Cukup seru bincang-bincang kita malam hari ini, agak luar biasa. Bukan agak luar biasa karena kehadiran Bang Gunawan Raka di sini, dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih di Dialog Hadir untuk Negeri, masih bersama LDS TV Lampung dan masih di Kiprah Putra Daerah di kancah nasional bersama Gunawan Raka SHMH. Bang, ini makin panas perbincangannya. Ya. Tapi tidak apa-apa ya Bang, paling tidak menginformasikan kepada masyarakat bahwa hukum itu seperti ini barangkali. Ya, nah, kita ke isu lokal nih Bang, yang pada akhirnya menjadi isu nasional. Nih, bagaimana sih Bang sebenarnya tindak pidana itu bisa saling kait-mengkait, terus bisa melebar kemana-mana, khususnya di kasus yang lagi panas itu kasus Aziz Samsudin. Ini juga sebetulnya agak sensitif mengurai atau tapi nggak apa-apa karena ini juga TV untuk teman-teman masyarakat Lampung semua. Saya juga orang Lampung dan sebagainya. Kasus Bupati Lampung Tengah itu juga rekan saya Mustafa. Itu kan diawali dari adanya OTT. Nah, kemudian ada OTT lalu melibatkan teman-teman di DPR kabupaten. Sekarang sudah pada menjalani hukumannya. Ada banyak, saya nggak sebutkan nama. Nah, sekarang menggelinding lagi, hangat lagi dan luar biasa dampaknya karena ini menyangkut Wakil Ketua DPR yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena Ketua DPR RI. Ya Bang ya. Iya, karena sebelumnya orang pada nyumpahin waktu pembahasan Omnibus Law. Iya, betul. Pembahasan Omnibus Law dianggap quorum padahal mic-nya mati. Orang protes, orang pada berdoa mudah-mudahan Pak Aziz sehat selalu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang akhirnya beberapa minggu yang lalu saya juga masih di Jakarta dan saya juga kebetulan saya juga sering sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pintu masuk yang jadi isu sentral sekarang kenapa Pak Aziz masuk itu kan ada gratifikasi terhadap penyidik KPK. Gitu ya. Penyidik KPK yang bernama Robin. Nah, sekarang lagi berproses. Lagi disidangkan, jadi saya tidak memberikan pendapat baik dan benar ya. Yang pasti hukum itu sederhana, apalagi hukum pidana. Proses pembuktian undang-undang tindak pidana korupsi itu tetap sama. Alat bukti itu ada saksi. Surat, kemudian keterangan ahli, keterangan tersangka, sekarang menjadi keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk. Khusus untuk tindak pidana korupsi ini ada pembuktiannya luar biasa. Rekaman, komunikasi digital, print out, fotokopi, apapun itu bisa dijadikan alat bukti. Nah, itu makanya dalam sistem hukum Indonesia tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai extraordinary crime, tindak pidana kejahatan luar biasa. Sehingga undang-undangnya khusus, itu undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, menjawab pertanyaan bagaimana kok ini bisa terkait. Menarik gitu ya Bang. Yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, kalau ini kan khusus gratifikasi. Yang disangkakan. Nah, saya bisa bicara disangkakan karena saya lihat TV Aziz itu sudah tersangka. Jadi disangkakan. Nah, kita juga nggak boleh yang namanya menjudge sebelum ada putusan. Nanti itu trial by press nggak boleh. Tapi kalau boleh sedikit saya komentari. Penyidik KPK itu pasti punya alat bukti terkait perkaranya Robin yang sedang disidangkan, gitu. Pasti punya alat bukti karena cukup bagi hakim itu cukup dua alat bukti. Keterangan saksi atau keterangan tersangka atau alat bukti yang lain. Sehingga kalaupun si Pak Aziz misalnya tidak ngaku, nggak masalah. Karena undang-undang memang mengenal 5 tadi alat bukti. Saya yakin KPK sudah punya alat bukti yang dianggap cukup. Menurut KUHP itu kan harus cukup alat bukti baru bisa ada tindakan bukti, minimal 2 alat bukti. Baru bisa menetapkan tersangka. Lalu karena adanya penetapan tersangka, maka pasal 21 KUHP juga membolehkan orang ditahan. Ditahan juga jangan dianggap sebagai pengebirian terhadap hak. Tujuan penahanan dalam tindak pidana itu tujuannya apa? Untuk mempermudah proses penyidikan. Nah, jadi sekarang
itu tindakan yang dilakukan oleh KPK terkait dinamika di Lampung Tengah, bagaimana Mustafa pun di situ disebut-sebut bahwa pada saat pembahasan menyangkut anggaran khusus yang dikelola, yang digelontorkan oleh APBN, ada isu-isu katanya di situ juga ada gratifikasi, sehingga persoalan ini jadi melebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tindak pidana itu yang namanya tindak pidana korupsi nggak bakal berdiri sendiri, sudah pasti tersistem barangkali ya. Satu, tersistem. Yang kedua, kalau perkara gratifikasi itu udah pasti ada yang nyuap, ada yang disuap. Ada yang disuap, lalu ada yang bantu-bantu, yang menghubungkan, yang ambil duit, yang bagi-bagi, yang ngatur, yang rundingan jumlah. Makanya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan tetap merujuk ke KUHP. Di situ ada yang namanya pasal 5556. Kan orang akan melihat pelaku utama, intellectual leader, ada witlocker. Jadi ada yang mengkreator, ada yang melaksanakan, ada yang membantu, ada yang turut serta. Itulah kenapa menjawab pertanyaanmu, kok terkait kemana-mana. Memang undang-undang kita juga memfasilitasi terhadap extraordinary crime. Ini juga tetap merujuk ke KUHP, sehingga yang bantu, yang terima, yang mengkreasi, semua yang terkait itu bisa diperiksa. Bahkan yang lebih luar biasa undang-undang KPK, saya kan pengacara. Kalau saya menghalangi penyidikan pun itu ada pasalnya, bisa langsung ditahan. Pernah kasus ya Bang, ya pengacara yang terganjal kasus seperti itu. Ini khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi saya dianggap menghalangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, itu juga ada pidananya. Makanya juga warning untuk teman-teman yang namanya tindak pidana korupsi, penegak hukum dan pembela pun ada risiko, karena memang undang-undang itu memfasilitasi, dan negara ini memandang bahwa tindak pidana korupsi itu luar biasa, sehingga pasal-pasal yang dituangkan itu benar-benar dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Itu kenapa semuanya bisa saling terkait, kena semua, ya memang begitulah. Sudah seperti tsunami. Jadi nggak pandang lagi siapa punya peran, pasti diambil. Sehingga ini yang kadang-kadang dilihat, kan pidana juga menganut asas kausalitas, siapa paling bertanggung jawab, itu tetap dalam proses mitigasi penyidikan nanti pasti akan pilah-pilah. Artinya nggak berhenti di sini, bakal bergulir bola itu terus seperti bola liar sampai siapa terlibat, siapa terkait pasti akan diproses. Ada kemungkinan juga siapa tidak bersalah, ada kemungkinan tidak, Pak? Bisa jadi, tapi hukum kita kan menganut, hakim menganut lebih baik membebaskan 1000 orang daripada bersalah, daripada menghukum satu orang bersalah. Seperti itu. Cuman pertanyaannya, apakah hakim itu juga merdeka? Itu diskusi lain. Lain waktu ya Bang. Betul. Bang, ada isu juga nih Bang. Isu ini pernah mungkin di media ya Bang ya. Isu adanya kalau Aziz punya ABCD di KPK seperti itu. Ini yang sekarang lagi digembor-gemborkan, bahwa menurut informasi, karena saya juga hanya baca di media, itu katanya kelompoknya Novel yang sudah lapor ke Dewas, tapi benar tidaknya kan sedang ditelisik. Betul. Lalu ada isu katanya, saya cuma baca di media. Hanya di media ya Bang? Jadi saya juga nggak terlibat langsung, katanya punya orang di KPK, orangnya seperti apa saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti ya Bang, hanya isu. Proses itu sedang dibuktikan dalam perkara atas nama terdakwa Robin. Sekarang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tipikor. Lalu itu juga sekarang sedang diurai oleh penyidik KPK dalam perkara yang tersangkanya Aziz. Jadi saya yakin dengan seiring waktu, benar tidak benar isu itu akan sering berjalan waktu, karena berjalan waktu ya Bang ya. Terjawab karena proses itu lagi jalan, sedang dalam proses. Dan proses ini bukan proses bincang-bincang, ini adalah proses pro justisia untuk keadilan. Itu teman-teman di KPK lagi jalan. Itu jadi ini nanti tidak akan lagi menjadi isu, itu akan menjadi fakta hukum.
Nanti kita lihat sama-sama aja. Hasilnya seperti Sampai apa? prosesnya Iya, Bang, ya. selesai. Ya. Agak cooling down sedikit, kita lepaskan dulu beban berat persoalan yang isunya melebar kemana-mana. Kasus-kasus lain yang abang tangani nih, Bang, dari sosok Gunawan Raka, ini kan kasus semacam perusahaan sekuritas, kayak banyak kasus yang abang tangani, Bang, masalah seperti ini, Bang. Jadi gini, saya di Jakarta sebetulnya spesialisasinya itu di corporate law, jadi corporate lawyer, pengacara perusahaan. Nah, kalau kita bicara perusahaan itu ada yang namanya perusahaan sekuritas, kliennya itu namanya emiten. Lalu ada lembaga keuangan. Kebetulan juga saya sudah kurator. Iya, abang di sini sebagai kurator. Ya, jadi kurator kan, fungsi kurator itu kan mengurusi harta pilot, orang yang sudah pilot, penguasaan harta ada di dalam penguasaan kurator untuk dibagi kepada kreditor, baik itu separatis, konkuren maupun preferen. Mungkin baca di media kok ada perusahaan sekuritas dan itu kaitannya dengan kepilotan. Ada juga praktek ilegal oleh beberapa perusahaan sekuritas yang mungkin perlu diingatkan oleh OJK, karena di sini kan yang punya kewenangan terhadap lembaga itu OJK. Makanya itu ada beberapa kasus-kasus perusahaan sekuritas yang juga sedang berproses sekarang. Bang, kalau bicara setiap orang punya adrenalin ya, Bang, ya. Ya. Termasuk abang sebagai pengacara, pasti punya adrenalin. Kasus yang paling senang jika ditangani itu kan setiap kita pasti ada ya, Bang. Kalau abang sendiri dari sisi abang? Sebetulnya kalau saya itu yang adrenalinnya sangat tinggi itu kalau menangani perkara-perkara publik. Publik semacam? Tindak pidana korupsi atau pembunuhan atau yang kejahatan dalam korporasi. Nah, misalnya kalau di perusahaan kayak tadi sekuritas itu namanya insider trading. Nah, itu atau kejahatan khusus, kejahatan pidana khusus itu kan tiap undang-undang, contoh undang-undang perbankan, undang-undang BUMN, undang-undang perbankan syariah itu ada pidananya sendiri juga, pidana khusus. Berarti yang pidana-pidana itu yang menaikkan adrenalin. Karena itu kalau kata orang bilang itu perkara-perkara zaman now. Nah, perkara-perkara zaman now. Kontinuitasnya atau gimana, Bang? Digital. Jadi lebih tantangan terhadap fenomena ekonomi baru, perkembangan hukum baru, beberapa hal yang belum diadoptif oleh hukum kita, ternyata kejahatannya sudah terjadi. Seperti itu. Jadi mengusik jiwa milenial itu lebih progresif ya. Kan kita sekarang nggak lagi konvensional, orang maling ayam. Orang sekarang tipu-tipu aja pakai HP. Nah, itu kan udah lebih ke kejahatan digital IT. gitu ya, Bang, ya. Tapi kalau bicara adrenalin ya lebih seperti tipikor, karena kan melibatkan tokoh publik. Seperti itu. Iya. Nah, Bang, sebelum kita tutup bincang-bincang kita malam hari, sebenarnya masih banyak dan ini kesempatan luar biasa untuk bisa berbincang dengan Abang ya. Pesan barangkali, Bang, pesan-pesan untuk masyarakat Lampung atau mungkin ada yang sedang terlibat kasus-kasus hukum, bagaimana cara bertindak atau bagaimana cara memilih kuasa hukum yang baik. Kalau bicara memilih kuasa hukum yang baik itu agak subjektif ya, karena orang nyaman dengan siapa itu ukurannya nggak jelas. Orang nyaman dengan pengacara A, pengacara B, pengacara C itu kan terkait dengan tabiat karakter. Tapi sederhananya, kalau persoalan hukum itu sederhana. Persoalan hukum pidana itu persoalannya adalah menyangkut penegakan hukum KUHAP. Kan sekarang juga banyak hukumnya nggak pas dalam tanda kutip. Makanya kalau yang nggak pas orang lakukan namanya pra-peradilan, menguji kebenaran tindakan penyidik. Nah, itu kalau kita bicara pidana. Kalau kita bicara perdata itu ada konsulen. Jadi saran saya untuk masyarakat Lampung Indonesia, ketika ada persoalan hukum baik itu pidana, perdata atau apapun, lebih baik konsultasi dulu, profiling dulu sebelum memilih calon yang akan mewakili. Seperti itu. Ya, karena kan sekarang dunia digital
Orang di kampung aja bisa buka Iya, kok. betul. Oh, si A begini, si B begini, si C begini. Reputasi dan sebagainya itu yang sangat penting. Karena juga banyak oknum yang memanfaatkan keadaan masyarakat yang tidak tahu, yang akhirnya terjadi di ujung mau minta bantu malah jadi susah, kejeblos. Itu kan banyak. Nah, jadi banyak-banyak bertanya, banyak-banyak konsulen, banyak-banyak profiling. Di sini juga banyak LBH, ada universitas. Artinya banyak pro bono yang bisa dijadikan landasan untuk bertanya sebelum memilih pas enggak diwakili oleh siapa. Nah, oke. Nah, Bang, barangkali ada pemirsa LDS TV yang ingin berkonsultasi hukum dengan Abang, kalau kantornya tuh di mana gitu? Saya kalau kantor di Enggal, Bandar Lampung. Kalau di Jakarta itu di Kota Tua, di Jalan Roa Malaka. Jadi kita juga mungkin dalam waktu dekat saya juga akan coba memberikan konsultasi hukum online gratis. Seperti itu, Bang. Ya, tapi nggak bisa tiap hari. Mungkin nanti online orang bertanya, kita memberikan kisi-kisi. Paling nggak itu kan sumbangsih ilmu yang bermanfaat untuk orang yang tidak tahu. Mungkin itu. Cukup mulia, mudah-mudahan terlaksana dan berkah selalu ya, Bang. Amin, dan kita akhiri, Abang. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak waktu atau masih banyak pertanyaan, Bang, yang cukup menggelitik. Tapi karena waktu, ya, Bang, karena kita bersama waktu Abang juga, kita tutup acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Lampung Tengah dan sekitarnya. Dan lain waktu kita sambung, ya, Bang. Amin. Insya Allah salam untuk semua pemirsa LDS TV di Lampung. Tetap sehat, ini tidak pakai masker karena sudah level 1 dan saya juga cukup jauh bicara. Kita sudah vaksin juga sudah vaksin 2 kali. Jadi selamat malam pemirsa. Assalamualaikum, mungkin lain waktu bisa ketemu diskusi lagi. Terima kasih Bang Gunawan Rakayasa MH, dan itu dia bincang-bincang kita di Dialog Hadir Untuk Negeri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Dewan Suwari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.